atas kedatangan kehadiran Ibu Bapak sekalian, baik para undangan, warga jemaat Getsemani, keluarga. Ibadah pada saat ini adalah ibadah syukur keluarga. Yang pertama-tama karena keluarga juga merayakan hari ulang tahun pernikahan, dan juga ada hari ulang tahun dari Ibu Marlene Anthony dan ibu keluarga, dan juga ada ulang tahun dari cucu anak Shalom. Mereka bersyukur dan bersukacita pada saat ini. Oleh karena itu kita beribadah bersama-sama menyambut syukur dan sukacita keluarga di sini. Kita akan dilayani sebagai kami Bapak Pendeta I. Nyoman Saklu, Sarjana Pendidikan Agama Kristen. Kita akan mulai ibadah pada saat ini dan menyambut Karim. Saya undang Ibu Bapak sekalian bangkit berdiri dan kita bersama-sama menyanyikan Hidup Mulia PKJ dalam tas nyanyian itu nomor 1. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku, aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Kita tahbiskan ibadah kita saat ini. Pertolongan kita dalam ibadah ucapan syukur keluarga Harimu Anthony terkait dengan hari ulang tahun perkawinan dan juga bertambahnya usia Ibu Marlene terbilang 66 tahun dan hari ulang tahun cucu kekasih Shalom. Ibadah ini jadi hanya dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Silakan. Saya lagu di saat ini ku angkat kembang. Di saat ini ku angkat kembang, ku angkat kembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini dengar
suasana ucapan syukur keluarga saat ini kita akan dasari dengan bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk pelayanan firman-Nya. Sukacita, kebahagiaan, syukur diaturkan kehadirat Tuhan yang empunya hidup. Pada saat ini kami bersama dengan keluarga terkasih di tempat ini, keluarga Harimau Antoni, menyampaikan segala syukur kami dan syukur keluarga saat ini akan didasari dengan bagian firman Tuhan. Kami mohon dengan kerendahan hati Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan boleh kami mengerti, kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Keluarga bersama Jemaat Tuhan Kolom 2 bersama undangan saat ini, mari bukalah Alkitab. Yang bawa Alkitab saat ini ataupun Alkitabnya dalam Yosua pasal 1 dibaca ayat 5 sampai pada ayat 8. Yosua pasal 1 dibaca ayat 5 sampai pada ayatnya yang ke-8. Kalau kita sudah menemukan di Alkitab, ada Alkitabnya, ya, atau ya pasti kalau buka Alkitab dia tidak perlu harus dicas lagi. Kalau sudah di Alkitab sudah lambat loadingnya, ya tidak perlu khawatir. Alkitab selalu tersedia. Yosua pasal 1 ayat 5 sampai 8. Saya baca, mari kita dengar bersama-sama. Firman-Nya berkata, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang berbahagialah kita semua yang hadir saat ini mendengar, dan kita mau hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, saat ini kita bersama-sama menyatakan puji syukur kehadirat Tuhan karena keluarga Harimau Antoni mengalami begitu banyak berkat yang boleh diterima, terutama berkat kehidupan, kesehatan, kekuatan. Cucu Salom dia genap 8 tahun. Kemudian Ibu Marlin genap 66 tahun. Dan genap usia perkawinan 40 tahun. Luar biasa. Syukur yang disampaikan kepada Tuhan. Dalam suasana kita masih memperingati tahun baru, kan? Ini sudah lama jadi tahun lama lagi, tapi saya percaya kita punya semangat baru. Betul? Ya, kita memiliki semangat baru, hidup baru, lahir baru. Nah, itu penting sekali dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kehidupan kita di tahun 2023 ini,
kita memahami bahwa sesungguhnya walaupun terkadang ada begitu banyak gejolak ya, fenomena yang terjadi, bencana banjir terjadi di tanah Jawa ya, mudah-mudahan di daerah kita ini jangan sampai lagi terjadi. Tapi kalau sudah disuratkan bahwa di berbagai tempat akan terjadi bencana alam, itu sudah tersurat dan tersirat dalam Alkitab. Jadi kita harus tetap berjaga. Bahkan dalam penerbangan pun ya, saya lihat di sini rata-rata sudah biasa terbang ya, rata-rata terbang tinggi. Nah itu cinanya begini ya. Jadi seperti itu. Kalau zero visibility, ada yang kenal istilah zero visibility? Zero visibility itu ada dalam dunia penerbangan. Itu istilah yang sangat penting, karena zero visibility itu akan melihat bagaimana jarak pandang nol. Nah, itu salah satu keadaan di mana pilot tidak bisa melihat apa-apa dan pandangannya tertutup. Nah, itu biasanya karena kabut, karena badai, karena hujan, atau karena awan. Seperti itu, makanya biasanya lama mengitar di udara. So mesti turun di Sis Al Jufri di bandara, di lapangan, tapi masih berputar-putar sehingga banyak orang mulai totofore. Hai, mau bagaimana ini? Nah itu zero visibility. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita lihat di sini Yosua, dia bagaimana dalam kehidupannya sebagai seorang pemimpin, dia mengalami keadaan seperti itu juga. Apa tadi? Zero visibility. Ya, dia sepertinya mengalami hal seperti itu. Ya, bukan saya bercerita tentang itu begitu Sambo melakukan drama penembakan terhadap Yosua ya. Itu ada anaknya itu ya. Tapi saya mau berbicara di sini adalah bagaimana pasca meninggalnya Musa, maka Tuhan memberi mandat kepada Yosua untuk melanjutkan perjalanan menuju tanah Kanaan. Ya, tujuan memang so jelas, tanah Kanaan. Tetapi Yosua sama sekali dia tidak memiliki gambaran tentang apa yang akan dihadapinya. Dia punya bekal. Bekalnya apa? Janji Tuhan. Janji Tuhan. Apa janji Tuhan di situ? Kalau dia diingatkan juga, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita jumpai frase kalimat yang ada 4 kali disebutkan. Kalau kita lihat itu di pasal 1. Perhatikan itu. Jadi walaupun akan menempuh dinamika perjalanan yang Yosua dan juga umat Allah belum tahu apa itu. Masih rahasia. Masih misteri. Hanya dikatakan apa? Teguhkan dan kuatkan hati, atau kuatkan dan teguhkan hati. Nah itu saja pesan dari firman Tuhan kalau kita lihat di sini. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, apalagi keluarga yang mengucap syukur, keluarga Harimu Antoni memperingati hari ulang tahun perkawinan dan juga hari ulang tahun bertambahnya usia setahun masing-masing buat Shalom dan juga buat Ibu Merle Antoni. Saya percaya bahwa kehidupan kita memahami Yosua, kalau kita lihat di sini dia bukan orang sembarang. Bukan sembarang dia. Seperti yang dilakukan buat kepada Brigadir Yosua itu barangkali juga, tapi tidak sama ya, nyarisnya saja, nyaris sama, hampir begitulah. Kalau kita lihat Yosua dalam kesaksian Alkitab, ingat dia lahir di mana? Dulu tidak tahu, sekarang lupa.
Dia lahir di Mesir, di mana dia mengalami satu peradaban. Peradaban waktu itu sangat maju, Bapak Ibu Saudara, maju waktu ada di Mesir. Termasuk di situ dia menimba pengalaman pendidikan. Namun di Mesir juga dia sudah dididik oleh Allah untuk melihat konsekuensi dari penyembahan berhala yang terjadi itu satu kekejian bagi Tuhan. Ya, penyembahan berhala kekejian bagi Tuhan. Jadi hingga kini itu jangan main-main. Jadi bukan nanti tidak pendeta kita yang tidak bikin patung ya sembah. Berhala modern sekarang, pasca modern. Itu gadget itu hati-hati juga, bangun pagi-pagi so gadget. Bukan berdoa kepada Tuhan. Ya toh? Mana sudah itu dia? Itu yang dicari. Bukan mau beribadah kepada Tuhan. Itu hati-hati. Oleh karena itu saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, gadget itu bukan berarti tidak boleh, tetapi boleh asal arif bijaksana menggunakan. Mari kita lihat di sini Yosua. Yosua memang dia sudah menjadi bagaimana pendamping ya ketika Musa memimpin Israel. Dia juga menjadi tangan kanan Musa yang tentu saja mewarisi semangat, apalagi ketauladanan. Nah ini ketauladanan itu sangat penting. Nah ini kita nanti tanggal berapa Pak pemilihan majelis? Nah, ini ada panitia awal bulan Februari masih apa? Semua pikir pilihlah yang memang punya kemampuan untuk itu. Jangan bermain memilih, apalagi cuma banyak bicaranya saja, tetapi harus betul-betul. Lain kali dia bicara, habis itu maraju, nggak pernah muncul lagi. Aduh kasihan. Kalau jemaat dikasih tinggal maraju begitu, apalah artinya toh? Jadi ya harus bagaimana menjadi pemimpin yang memberi ketauladanan. Itu terutama ketauladanan. Kalau tidak memberi ketauladanan, apa artinya juga? Nah, memang kalau kita lihat di sini Yosua, dia boleh dipakai oleh Tuhan, melayani Tuhan dan memimpin bangsa. Nah, tentu kita ingat ketika Musa mengutus Yosua dan teman-temannya mengintai kota Yeriko, hanya Yosua dan Kaleb yang memberikan optimis. Masih ingat? Hanya Yosua dan Kaleb yang memberi semangat iman untuk maju terus, pantang mundur, merebut kota Yeriko. Sehingga tidak heran Tuhan memuliakan Yosua dan juga Kaleb. Ada yang nama Yosua dan Kaleb sekarang di sini? Selain yang di Brigadir Yosua itu sudah ditembak ya, kasihan ya. Ternyata lain kali kasihan ya. Nah, mari kita lihat di sini. Tuhan memilih mereka karena keyakinan yang mereka miliki kepada Tuhan. Itu Tuhan yang mereka yakini. Perhatikan, kalau kita perhatikan juga dalam Bilangan pasal 32:12, di situ dituliskan, kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Yang lainnya kemana? Nah, itu pertanyaan yang terjadi. Yang lainnya kemana? Yang lainnya tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan karena janji dari berkat Tuhan hanya berlaku kepada mereka yang setia dan taat. Jadi setia taat kepada Tuhan. Janji Tuhan akan menjadi nyata hanya kepada mereka yang memiliki keyakinan iman. Bagi orang yang tidak beriman atau tidak memiliki keyakinan kepada Tuhan, ketaatan kepada Tuhan, maka janji Tuhan itu akan menjadi sesuatu yang hampa. Ya. Yosua menunjukkan bahwa ia adalah pribadi yang layak. Bukan karena kehebatannya, perhatikan itu ya. Bukan kepinterannya, bukan kekuatannya, tetapi karena keberbahagiaan.
ketergantungannya kepada Tuhan. Sehingga cukuplah bagi Yosua dia mendengar firman Tuhan. Dia katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Wah, ini sesungguhnya jaminan yang pasti, bukan jaminan semu. Jaminan pasti. Melangkah bersama Tuhan, pasti ada pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, walaupun akan menghadapi tantangan, walaupun menghadapi kesulitan, walaupun menghadapi berbagai fenomena hidup. Ya. Jadi jangan nanti bilang ya kalau sudah bersama Tuhan aman-aman. Itu sudah sesat itu. Jadi bersama Tuhan semakin banyak tantangan, semakin banyak kita menghadapi bagaimana kemelut dalam hidup ini. Kita harus berani. Dan Tuhan pasti mampukan kita apabila kita lulus ujian itu. Kalau kita tidak lulus, kita dengar manipulasi iblis, berarti nihil, nol nilainya, tidak ada gunanya. Nah, oleh karena itu supaya kita berguna dalam kehidupan ini, perjalanan yang kita tempuh memang cukup panjang, masih sangat rahasia. Mari langkahkan semua perjalanan kehidupan kita. Apa terlebih ini keluarga Harimu Antoni ketika mengucap syukur kepada Tuhan. Kita diminta dalam dukungan doa, dalam syafaat saat ini. Gitu ya Pak ya? Kita berdoa. Karena doa orang benar, bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Di era disrupsi ini harus seperti itu juga. Jangan menganggap diri sok jagoan. Dan seterusnya. Karena itu tantangan ke depan, apalagi kalau cucu Salom ini ya, ke depan dia pasti tantangannya berbeda dengan kita orang sekarang ini. Itu generasi apa disebut tuh, generasi Z ya. Nah, ada yang disebut generasi milenium. Ini yang ke bawah ini disebut generasi Z yang ada. Tantangannya pasti lebih apa lagi? Lebih kompleks, lebih banyak lagi tantangan dibandingkan dengan kita. Kita so banyak ini ya, tantangan kita. Tapi ingatlah bahwa begitu juga perkawinan ya. Dalam perkawinan Kristen ya, ada saja pasti gangguan. Gangguan itu dari orang yang paling dekat bisa. Ya. Kita sudah berusaha untuk bagaimana menjadi teladan. Terkadang mana teladanmu, begitu pertanyaan juga toh muncul biasa toh. Tapi ketika kita dimampukan menghadapi tantangan ini ya, manipulasi iblis yang selalu muncul dalam kehidupan setiap orang siapapun dia, hadapi itu. Harus berani mengatakan tidak kepada gangguan kamtipmasnya iblis. Itu luar biasa itu. Kalau dibilang iblis itu berjalan mengaum-ngaum, sekarang soalnya anak mengaum-ngaum lagi dia langsung bahak. Kalau mengaum-ngaum masih kita mau lempar ke depan, ya toh? Itu tak. Jadi situasi kondisi yang ada sekarang ini, mari ketika di tahun 2023 ini, apapun tugas kerja tanggung jawab kita ya, ada yang sudah terpilih jadi majelis jemaat yang baru untuk periode 2023 sampai 2008, mari tunaikan, laksanakan ya. Sehingga untuk pemilihan majelis jemaat harian ke depan ya, inilah itu seperti apa yang saya katakan tadi, punya kemampuan untuk itu, menjadi tauladan ya. Semua harus bisa menjadi tauladan dalam hidup ini, apalagi sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak kepala rumah tangga ya. Supaya dalam hidup ini betul-betul menjadi tauladan. Dalam hidup ini kita sedang juga dalam keadaan apa yang saya katakan di awal tadi. Walaupun kita tidak melakukan penerbangan sekarang ya, kita dalam keadaan zero visibility.
kita tidak tahu akan hidup kita ke depan. Ya. Jika mungkin tahun 2022 yang lalu kita andalkan harta kita, mungkin uang kita, kekayaan yang ada pada masing-masing kita, ada kekuatan pada masing-masing kita, ada jabatan, ada pengaruh, dan semuanya ada pada pribadi kita, yang adalah bagaimana dalam hidup ini kita harus mewaspadai bagaimana kehidupan kita, supaya jangan sampai kita menjadikan itu satu berhala di era digital ini. Pintu kemurahan Tuhan masih terbuka buat keluarga kita, apalagi keluarga Harimau Anthony yang mengundang kita, mengajak kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, Opa, Oma, mana Oma? Di belakang, ya. Jadi dalam hidup ini pintu kemurahan Tuhan masih terbuka. Begitu juga ingat, pintu maaf masih terbuka ketika kita merasa sudah menyakiti hati sesama kita. Mari taati firman Tuhan dan andalkan Tuhan, percaya pada janji firman Tuhan. Sebagai orang yang sungguh-sungguh beriman, mari kita hidup taat setia pada firman Tuhan. Karena sesungguhnya kalau kita punya iman, kita tetap kuat, kita teguh pada firman Tuhan, maka ingatlah bahwa tantangan seberat apapun kita hadapi di dalam dan bersama Tuhan, Tuhan pasti berikan keberhasilan. Amin. Amin. Tapi kalau kita cuma andalkan diri sendiri, ya, itu no way, tidak bisa. Tidak menjadi satu rahasia, tidak menjadi misteri dalam kehidupan ini. Sehingga dalam kehidupan kita, kita tidak menjadi zero visibility, melainkan dalam kehidupan ini kita berjalan bersama Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan taat, baik siang maupun malam, dalam situasi apapun. Tuhan pasti menolong kita. Happy birthday buat Ibu Marlene Anthony, dan happy birthday buat cucu Shalom. Bahkan happy wedding anniversary buat rumah tangga keluarga Harimau Anthony. Tuhan memberkati kehidupan kita sekalian. Amin. Amin. Mari kita respon dengan syair lagu Ya Allah kasih-Mu besar. Ya Allah kasih-Mu besar, lebih besar dari segala yang dunia dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus kasih-Mu besar.